Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat DSDA. Hari ini kembali lagi di acara kita, podcast Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan sumber daya air. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya Sobat DSDA pasti kenal, pasti familiar dengan salah satu narasumber kali ini. Untuk itu, langsung kita tunjukkan saja ya. Please welcome. Yeay. Selamat pagi Teh Hana. Pagi Kak Anwar. Sehat ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Gimana biasa. cerita hari ini aja dulu deh. Gimana diceritakan dari berangkat kantor sampai dengan masuk kantor nih, ada kejadian apa aja nih? Sebelum kita serius nih. Ya, makasih Kang Anwar. Ya. Hari ini Bandung cukup cerah ya Kang ya, Cerah. gitu kan. Oke, mantap. Kayak secerah hati saya untuk tampil di acara Ngalir ini. Oh iya, mumpung cerah Apalagi ya. hostnya Kang Anwar gitu kan. Aduh, saya juga ini baru jadi host. Iya, tapi luar biasa banget nih. Aduh, kan biasanya kan Teh Hana ya jadi host. Sekarang tolong ajarin saya jadi host. Nah itu dia kan. Tapi nanti ya, setelah ini ya. Kan, gitu, saya duduk di sini Kang Anwar sebelah saya gitu kan. Siap. Jadi Teh Hana, karena Sobat DSDA ini mungkin belum banyak yang kenal ya, mungkin dengan profil Teh Hana gitu. Jadi tolong spill sedikit dong perkenalan singkat dari Teh Hana dari mulai masuk kerja di Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat tahun berapa dan sebelumnya di mana gitu. Boleh Teh Hana? Oke, berarti ini lebih ke pribadi banget ya Kak. Ya, jadi saya itu sebetulnya pegawai yang cukup lama karena pengangkatan CPNS saya tuh di 2014. Tapi saya pengangkatan CPNS sebagai peneliti di Lembaga Penerbangan Antariksa. Untuk saat ini mungkin lebih dikenal dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional sampai tahun 2022. Kemudian saya memutuskan untuk pindah ke Jawa Barat melalui program BKD ITELEN ya. Kayaknya kita satu angkatan bukan? Kita satu angkatan kayaknya ya ITELEN-nya. Satu angkatan. Ya, jadi saya sebetulnya kita sama ya Iya. di SDA ini Betul. mau 3 tahun Tiga kan, tahun. 3 tahunan kita di SDA ini. Ya alhamdulillah ya saya ada teman lah ya gitu kan, banyak keluarga ya. Ya, keluarga baru juga gitu kan, pengalaman baru juga, ilmu baru juga di sini. Alhamdulillah. Gitu. Oke, terima kasih Teh Hana. Perkenalannya emang sangat luar biasa ya, perkenalan singkat dari Teh Hana. Ngomong-ngomong, tadi sudah ada pengalaman di BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional gitu. Itu termasuk pemerintah pusat ya, kan Teh ya. Ya, jadi memang ada basic mengenai apa yang dikerjakan oleh BRIN itu sendiri. Nah, tahun ini Teh Hana udah pindah di Jawa Barat kurang lebih 3 tahun ya. Dulu sama-sama lah kita ya ininya ya, seleksinya lewat ITELEN. Luar biasa ya seleksinya. Kita baru ketemu ya di dinas kan itu ya. ya baru ketemu di dinas. Ternyata ini Teh Hana gitu. Iya kan, kayak CPNS lagi. Iya, jadi kayak kok kayak kita CPNS baru ya, CPNS baru padahal. Jadi ngomong-ngomong, kembali lagi nih ngomong-ngomong terkait dengan BRIN. Nah, ini cocok sekali dengan tema kali ini yang mau kita bahas gitu, atau mau kita perdalam mengenai kerjasama atau kolaborasi dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional gitu. Tentunya di Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat sendiri sudah melaksanakan kolaborasi ya dengan BRIN ini. Nah, mungkin apa saja sih yang bisa dijelaskan oleh Teh Hana yang dulunya memang sudah pernah bekerja di BRIN. Jadi sudah sejauh mana nih Dinas SDA kolaborasi ya, maksudnya kerjasama dengan BRIN itu sampai sekarang sudah sejauh mana gitu? Mungkin boleh dijelaskan Teh Hana. Sini ya. Santai yang mana? Oh,
Kalau ngomong jangan matanya ke sini. Oh, iya. Oke, ya. Untuk kolaborasi kan sebetulnya itu dibentuk bagaimana sepengetahuan saya ya, pusat sama daerah itu tentunya harus berkolaborasi secara sinergis untuk melaksanakan, mengimplementasikan bagaimana langkah-langkah strategis secara efektif dari pusat sampai ke daerah. Di SDA sendiri dengan BRIN tentunya sudah melakukan beberapa kolaborasi atau kerjasama. Yang pertama yaitu dimulai kayaknya sudah hampir pertama kali saya masuk ke sini juga sudah ada kolaborasi dengan DSDA, yaitu yang pertama tentang identifikasi kualitas air di tambak, tepatnya di Indramayu. Kemudian Fishway ya Kang ya, Fishway ya betul. Ya. Fishway yang ini juga sama dikolaborasikan dengan universitas di Australia setahu saya. Kemudian di tahun kemarin kita juga melakukan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini untuk bagaimana memonitoring keberadaan situs-situs existing yang ada di Jawa Barat dengan data satelit. Karena kita kan agak kesulitan nih, wilayah Jawa Barat yang cukup luas, tapi kita kan nggak mungkin tuh satu-satu ngedatangin situ betul. Mana aja gitu. Betul. Dengan teknologi penginderaan jauh ini diharapkan lebih memudahkan kita dinas ini dalam melakukan pekerjaan kita untuk monitoring ataupun perencanaan ke depannya seperti apa. Kemudian di tahun ini kita juga ada kerjasama juga dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan SDGs ke-6 dengan targetnya yaitu Water and Sanitation, di mana dalam kerjasama ini kita mencoba untuk mengembangkan potensi-potensi embung yang ada di Jawa Barat itu di mana saja, agar kita dapat mereduksi banjir, kemudian juga dapat menambah tampungan kapasitas air baku yang ada di Jawa Barat. Itu semuanya berbasis data satelit, karena kebetulan yang bekerja sama dengan kita dari Pusat Geoinformatika yang mereka itu concern dengan data-data multisensornya satelit penginderaan jauh ini. Kebetulan juga untuk tahun ini kita itu untuk pendanaannya itu selain didanai dari BRIN sendiri, didanai juga dari UNESCAP, yaitu organisasi PBB yang concern untuk sosial ekonomi di Asia Pasifik untuk wilayah Jawa Barat. Pengennya tuh kalau misalnya penelitian ini tuh sebagai prototipe. Karena kita mengambil dulu prototipe, kan Jawa Barat luas tuh ya. Prototipe dulu di wilayah Jawa Barat Utara sama Selatan, di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung dan Cisadea Cibareno, untuk kemudian nanti menjadi satu model utuh bagaimana potensi pengembangan embung ini di Jawa Barat. Berbasis artificial intelligence juga diharapkan kerjasama ini tuh secara efektif akan membantu dalam perencanaan Dinas Sumber Daya Air. Bagaimana kita itu kalau dalam merencanakan itu pasti berbasis saintifik kan. Kalau misalnya berbasis saintifik tuh akan sangat berbeda dengan berbasis mungkin secara teknis ya. Tapi mungkin saya perlu dikoreksi juga gitu kan. Dan ini akan menjadi referensi ke depannya bagaimana Jawa Barat yang kaya akan sumber daya air, kemudian landscape yang indah gitu kan, dengan perencanaan-perencanaan yang dilakukan dengan berbasis akademis, itu yang kami harapkan ke depannya. Ternyata Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sudah banyak melakukan kolaborasi ya dengan BRIN ya, dengan beberapa tadi temanya itu ya kan. Jadi emang sangat banyak sekali yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat untuk berkolaborasi dengan BRIN, tentunya untuk menunjang pekerjaan yang ada di Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat, seperti itu ya Teh Hana ya. Menjadikan Jawa Barat istimewa ya. Nah itu yang utama, Jawa Barat istimewa gitu. Jadi kembali lagi tadi untuk tema yang tadi kolaborasi dengan BRIN,
tadi kan sedikit dibahas sama Tehana ya mengenai dengan satelit penginderaan jauh. Itu kan untuk mengukur situ-situ yang ada apa monitoring monitoring atau melihat situ-situ yang ada khususnya yang ada di Jawa Barat gitu ya. Nah ini boleh diceritakan sedikit nggak mengenai satelit penginderaan jauh itu udah sejauh mana sih dampak yang sudah dirasakan atau mungkin ada masalah di dalam proses perjalanan penerapan si satelit ini atau bagaimana, boleh diceritakan sedikit aja lah gitu dari Tehana. Ya sebetulnya kalau untuk mohon maaf ya, sebetulnya untuk penggunaan satelit kan sudah menjadi familiar banget ya di Indonesia khususnya gitu kan. Begitu juga mungkin di Dinas Sumber Daya Air ini penggunaan satelit ini udah agak banyak banget dipakai gitu kan, karena kalau dari data satelit kan kita bakal mudah tuh melihat secara luas, kemudian secara dibilang tepat sih belum gitu kan, dan secara minum dulu. Ada minum nggak? Minum dulu. Boleh minum dulu. Biar nggak terlalu tegang ya. Minum. Janganlah, nanti dikiranya sponsor lagi. Oke. Ya, dampak. Tadi sebelumnya aku ngomong. Lebih familiar soal satelit itu kan lebih sering. Ya, satelit itu bagaimana kita melihat atau mengcapture kayak kamera lah gitu kan. Kamera misalnya kita bisa melihat nih dalam satu bingkaian ada apa aja di situ gitu kan. Kita akan lebih mudah dan saat ini juga banyak banget yang open source gitu kan. Jadi dengan penggunaan data satelit ini tuh pekerjaan kita sebenarnya lebih mudah gitu kan, lebih mudah, lebih efektif dan efisien juga tentunya. Apalagi kan sekarang kita keterbatasannya itu pasti banyak gitu kan, terutama dari sisi anggaran mungkin ya gitu. Nah mungkin salah satu solusinya ini bagaimana sih data satelit ini dapat menjadi cara tools gimana kita tuh tetap melakukan pekerjaan kita tapi dengan seefektif mungkin, yaitu dengan melihat data satelit. Walaupun tadi pasti ada tantangannya gitu kan. Tantangannya karena data satelit itu kan resolusinya tuh macam-macam gitu. Sama kan kamera juga resolusinya macam-macam, kita nggak bisa lihat dengan presisi tepat segala macam gitu. Tapi seenggaknya data satelit ini bisa lebih membantu kita bagaimana kita khususnya memonitoring kondisi di Jawa Barat ini sendiri. Tadi yang saya sampaikan juga pasti ada kekurangannya. Kekurangannya mungkin ada ngegeser lah, ada tutupan awan lah, karena kan kita melihatnya itu benar-benar dari kilometer yang jauh di atas bumi gitu kan. Bagaimana melihat di lapangannya itu seperti apa, itu sih kan. Siap. Jadi memang monitoring ini sudah dilakukan ya sebenarnya oleh Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat. Untuk mungkin titik-titiknya Tehana yang sudah dilaksanakan di Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat, khususnya di Provinsi Jawa Barat ya, yang sudah melaksanakan satelit penginderaan jauh ini, titiknya di mana aja gitu, biar sobat DSDA ini tahu di mana aja gitu. Apakah semuanya atau ada titik khusus kah, atau mungkin dia mobile? Mungkin bisa diceritakan sedikit deh gitu, Tiana. Kalau dari satelit, sebetulnya kita kemarin itu menggunakan satelit yang resolusi menengah sampai tinggi. Jadi bisa mencakup atau mengcover se-Jawa Barat. Jadi insya Allah sih data-data maksudnya Jawa Barat tuh kita udah punya nih, mulai dari misalnya tuh perubahan tutupan lahannya dari tahun ke tahun tuh seperti apa perubahannya. Kita juga sudah melakukan pengolahan melalui data satelit. Kemudian situ-situ yang tersebar di wilayah Sungai Citarum misalnya ada berapa nih gitu kan. Kemudian kalau misalnya nanti ke depannya yang penelitian saat ini untuk potensi embung, ada berapa titik sih kalau misalnya di Jawa Barat ini yang berpotensi untuk membuat embung. Bahkan misalnya tuh ada yang spesifik
embung yang di wilayah X itu untuk reduksi banjir karena mereka itu dari historisnya tuh banyak terjadi banjir gitu kan. Kita udah melakukan meng-cover se-Jawa Barat. Jadi udah meng-cover se-Jawa Barat ya, bukan titik-titik lagi ya, Iya. gitu ya. Jadi Jadi tentunya balik lagi kan kita harus perlu validasi nih, validasi karena itu kan kita melihat dari atas, sedangkan di bawah seperti apa kan kita juga kita belum firm banget gitu kan cara menginterpretasikannya segala macam, makanya kita melakukan validasi ke lapangan juga. Tapi kan Jawa Barat tuh luas banget gitu kan ya, satu wilayah sungai aja tuh kalau misalnya kita menentukan 50 titik tuh alhamdulillah seminggu tuh nggak dapat gitu kan, nggak dapat gitu. Makanya lebih dari seminggu berarti ya. Iya, seminggu aja kemarin kita udah bagi 2 tim itu cuma dapat 20 sampai 25 titik yang kita tuju tuh, karena kan lumayan tuh medannya dengan topografinya Jawa Barat yang berbukit lah, landai segala macam gitu kan. Ya, kondisi di lapangannya ya. Kondisi lapangannya itu gitu. Kalau misalnya dari satelit kan kita kayak gampang nih, cuma 25, kebayang lah bisa gitu ya. Kan. Ternyata pas di lapangan, wow, jauh gini gitu. Belum ada yang kejadian apa ya kan di jalan. Emang itu kan mobil selip lah apa gitu. Sensor, aduh. Luar biasa ya. Memang kondisi satelit ini memang sangat satelit penginderaan jauh ini sangat membantu ya. Maksudnya memberikan dampak dan manfaat buat Jawa Barat itu sendiri, khususnya untuk situ, embung dan sungai dan lain-lain ya yang ada di Dinas Sumber Provinsi Jawa Barat. Nah, ini Teh Hana, kita sudah mulai tahu nih sedikit mengenai kolaborasi dengan BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional gitu, termasuk pemerintah pusat. Tadi udah dijelaskan ya, banyak sekali memang dampak dan manfaat bagi Jawa Barat itu sendiri. Tentunya mulai dari situ, embung, sungai, mungkin ya kan yang sudah titik mobile satelitnya itu memang mengarahnya untuk ke Jawa Barat ya. Jadi tidak ada titik yang memang khusus gitu ya. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan, tolong Teh Hana, apa sih manfaat untuk masyarakat mungkin bisa dijelaskan salah satu contohnya gitu Teh Hana. Iya, sebetulnya pastinya nih sasaran dari kerjasama tuh pasti tidak hanya kerjasama udah kan selesai gitu kan. Pasti kan harus ada target. Ada target ke depannya gitu ya kan. Dan target ke depannya siapa lagi sih selain masyarakat kita sendiri gitu kan, terutama di Jawa Barat gitu. Dengan data-data atau kami mencoba mengeluarkan pengembangan model, ini diharapkan pastinya gitu kan menjadi suatu dasar dari kebijakan di Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat juga, bagaimana untuk melakukan salah satunya mungkin mitigasi bencana gitu kan, kemudian juga perencanaan ke depannya tuh seperti apa, terutama tadi kan misalnya tuh kalau misalnya kita mau melakukan konservasi air nih, menentukan potensi-potensi embung di mana saja, tadi kembali lagi berbasiskan data saintifik gitu kan. Berarti kita tuh tidak serta-merta yaudah deh di sini aja gitu kan. Di satu titik ini aja. Tapi kalau misalnya kita sudah memiliki data-data ini kan, itu menjadi satu acuan kita ke depannya. Oh, di sini sesuai dengan saintifik tuh tepat loh untuk dilakukan pembangunan embung gitu. Nanti dampak bagi masyarakatnya apa? Oh, berdasarkan hasil kajian nih bisa mereduksi banjir sekian persen, bisa menambah tampungan air berapa persen gitu kan. Pastinya tentunya kerjasama ini pasti akan berdampak ke masyarakat gitu. Tapi akan bagaimana kita mengimplementasikan dari hasil penelitian ini dengan tepat dan mungkin lebih bermanfaat juga bagi masyarakat Jawa Barat. Udah kebayang ya mungkin sobat DSDA, jadi dampak dan manfaat ke masyarakatnya memang ada gitu dari hasil kolaborasi dengan BRIN ini tentunya di satelit penginderaan jauh ya gitu. Jadi memang dampak manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat ya Teh Hana gitu. Jadi nanti mungkin bagaimana kita mengimplementasikan ya, betul Teh Hana, jadi mengimplementasikan hasilnya kepada masyarakat gitu. Mungkin gitu ya Teh Hana ya. Betul sekali. Ada lagi mungkin? Harapan saya sih. Harapan ya. Mungkin harapan ini ya. Jadi harapan
Teh Hana setelah Dinas SDA membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kedepannya harapannya pengennya apa gitu Teh Hana? Harapannya sayang banget gitu, maksudnya kolaborasi ini tuh sudah terjalin beberapa tahun ke belakang gitu. Jadi harapan saya tuh dari hasil penelitian ini yang tentunya juga hasil penelitian ini udah diakui dari sisi akademis, yaitu dari beberapa penelitian dan kerjasama ini sebenarnya udah terpublish kan di jurnal-jurnal internasional juga. Kemudian kita juga sudah mempatenkan di secara hak ciptanya gitu kan. Sayang banget kalau misalnya kita di Dinas Sumber Daya Air itu tidak menjadikan ini dasar dan mengimplementasikannya itu sebagai salah satu dasar dari perencanaan kita ke depannya. Gitu sih harapan saya ke depannya. Jadi harapannya memang untuk kedepannya harus ada yang melanjutkan ya intinya. Jadi tidak hanya tertulis, tetapi memang harus diimplementasikan di lapangan gitu ya, Teh Hana ya. Lebih baik seperti itu gitu kan Iya, Jadi betul. sayang banget misalnya yang sudah kita rintis segala macam, ternyata akhirnya masuk ke lemari lagi gitu kan. Tentunya harus didukung dengan SDM di SDA-nya sendiri ya, betul kan? Betul sekali. Nah, salah satu kerjasama kita dengan BRIN itu tahun kemarin kita juga melakukan capacity building kan buat sumber daya manusia yang ada di dinas ini gitu kan. Saya harap sih tahun ini juga BRIN juga bisa melakukan peningkatan kapasitas untuk di SDA ini, terutama untuk pegawai-pegawai teknisnya mungkin ya. Nah gitu Sobat SDA, jadi memang perlu ada dukungan SDM yang sangat luar biasa dari dinas untuk mengimplementasikan segala bentuk inovasi-inovasi yang sudah dikolaborasikan dengan BRIN gitu ya Teh Hana ya. Jadi ini sudah sangat baik dan harus dilanjutkan untuk perencanaan Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat di tahun-tahun berikutnya gitu ya Teh Hana ya. Mungkin sudah sampai ke penghujung pertanyaan Teh Hana, ini kita closing statement ya terakhir dari Teh Hana, mungkin closing statement yang sudah dikonsep oleh Teh Hana. Mangga closing statementnya Teh Hana. Closing statement buat hari ini, semoga kolaborasi yang telah terbangun antara Dinas Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Barat, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini tetap terjalin dan tentunya semakin memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat yang istimewa. Luar biasa. Aduh, jadi satu lagi. Sok deh. Jadi apa nih? Jadi udah tutup kan? Pengen cepet-cepet ya. Ya, terima kasih Teh Hana sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bareng dengan kita juga di sini, khususnya juga untuk Sobat DSDA yang nonton podcast ini. Tentunya nanti akan ada kerjasama lagi dan kolaborasi, mungkin itu dengan pemerintah daerah lain atau dengan pemerintah pusat ya, selain Badan Riset Inovasi Nasional gitu. Betul. Ya. Dan satu lagi mungkin Kang Anwar, Apa tuh? kapan kita kolaborasi, saya sebagai host dan Waduh, itu berat sekali itu Teh Hana. di next podcast Mungkin nanti ya next podcastnya 5 tahun ke depan kali ya. Aduh ya Allah, itu berat Teh Hana. Ya mungkin nanti saya juga host ini sekali dan terakhir kayaknya hari ini. Janganlah. Belum nih. Belum ya. Belum nih. Belum episode Aduh, ya Allah. Pokoknya itu kayaknya tantangan ya. Bolehlah tantangan, nanti saya implementasikan juga. Catat ya. Oke, terima kasih banyak ya Teh Hana sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bareng. Nanti mungkin next kita diskusi lagi ya dengan Saya sebagai host ya. Boleh deh sebagai host ya. Oke, Sobat DSDA, untuk acara podcast Ngalir hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.